Idul Fitri. Apa artinya? Selama ini yang kita tahu, kembali suci, gitu ya. Coba kita betul juga ya. Di dalam berbagai literatur, di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab tafsir juga disebut, paling tidak arti dari Idul Fitri itu ada tiga. Ada tiga. Yang satu saya lihat populer di masyarakat, tapi tidak begitu menurut ulama. Kemudian yang satu lagi, ada saya lihat populer dia menurut ulama, tapi tidak begitu menurut masyarakat. Itu yang mau kita luruskan itu pada pagi hari ini. Idul Fitri artinya yang pertama, hari raya makan. Udah mulai aneh kan? Nanti lihat dalam Al-Quran, ada begini ayat Al-Quran. Idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi Id artinya bukan kembali menurut pendapat yang ini, tapi Id artinya adalah hari raya. Fitri yang di situ menurut mereka terambil dari kata futur, bukan dari fitrah. Beda kan? Kalau dia futur artinya makan, lebih khusus lagi makan pagi. Makanya kalau disebut Idul Fitri artinya itu hari raya makan. Coba, bukan ustaz, artinya itu kembali suci, bertahan dia dengan itu. Kata pendapat yang ini, kalau begitu apa artinya Idul Adha? Apa artinya? Adha apa artinya? Hewan sembelihan atau hewan kurban. Berarti arti Idul Adha apa artinya? Kembali kepada hewan. Apa artinya itu? Yang sering disebut bukan, tapi hari raya kurban. Nah, kenapa yang itu diartikan Idul Adha, hari raya kurban, atau hari raya haji, ada lagi itu ya. Sementara Id yang ini diartikan dengan kembali suci. Nah, dari mana itu datang? Bisa Bapak Ibu nampak kan? Berarti kalau menurut pendapat yang ini, apalah arti kalimat ini? Semoga kembali ke fitri. Apa artinya? Ada saya jalan-jalan ke lapangan Merdeka sana, ada tulisan saya lihat kurang lebih begini. Semoga kita kembali ke hari yang fitri. Apa maksudnya? Kalau menurut pendapat ini, dan nyambung itu kalimat. Menurut dia itu kembali kepada kesucian. Padahal menurut yang ini bukan itu artinya. Artinya adalah hari raya makan. Nah, itu sebabnya Zakatul Fitri. Apa artinya? Zakat yang diberikan supaya tidak ada orang yang kelaparan di hari raya 1 Syawal. Itu sebabnya orang yang ada kelebihan rezeki, anak-anak kecil juga dibayar zakatnya supaya semua hari itu tidak ada yang lapar. Karena hari itu adalah hari raya makan. Nanti boleh tanya jawab ya, tapi jangan payah-payah karena ini tidak makan, tidak minum ini lapar. Salah-salah jawab bahaya nih. Tapi begitu disebut dalam kitab para ulama. Artinya itu apa tadi? Bukan kembali suci, tapi artinya adalah hari raya makan. Kenapa begitu? Karena setelah 29 atau 30 hari kita tidak boleh makan dan minum, tiba-tiba besok pagi kita boleh makan dan minum. Bahkan bukan itu saja, dianjurkan kepada orang yang punya makanan kasih
kepada orang yang tidak dapat makanan. Namanya zakatul fitri. Berubah pula namanya di Indonesia ini, tapi boleh namanya zakat fitrah. Boleh itu Ustaz? Boleh. Sudah saya baca itu di bukunya Profesor Wahbah Zuhaili itu. Dulu nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sekarang namanya Mawsu'atul Fiqhil Islam wal Qadaya al-Mu'asirah. Itu ditulis Profesor Wahbah Zuhaili. Boleh disebut Shadaqatul Fitri. Boleh. Kalau dia menulis tentang mazhab Hanafi, Wahbah Zuhaili bilang al-fitrah, tapi tidak disebut zakatul fitrah. Baru dia sebut lagi zakatul fitri. Ada 3 istilahnya. Apa tadi? Shadaqatul fitri. Kemudian zakatul fitrah. Boleh juga zakatul fitri. Kita lihat lebih jauh. Itu pendapat yang pertama. Arti dari Idul Fitri itu adalah hari raya makan. Kemudian yang kedua, Idul Fitri artinya yang tadi kembali suci. Ada pendapat itu. Tapi saya sebut tadi, yang ini Bapak Ibu populer di masyarakat, tapi tidak populer saja di pendapat para ulama. Arti yang ini yang terkenal di masyarakat apa? Idul Fitri, kembali suci. Ada pendapat itu, tapi sedikit ulama yang bilang begitu. Ada di Indonesia, menurut saya yang sempat saya baca, yang paling mempertahankan pendapat ini Pak Quraisy Shihab. Baca dalam bukunya Membumikan Al-Quran, ada itu. Ada juga bukunya yang baru juga saya beli, namanya Kosakata Keagamaan, ada kecil bukunya, sama. Pak Quraisy bertahan arti Idul Fitri itu apa? Kembali suci. Nah, menurut dia fitri yang di situ boleh juga maknanya fitrah. Ada di Al-Quran disebut fa'aqim wajhaka lid-din fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Berarti arti id artinya kembali suci. Nah, apa maksudnya? Dia kaitkan dengan hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, dihitung-hitungnya dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Berarti orang yang begini bagaimana itu? Suci. Karena apa? Diampuni dosanya. Suci. Dari situlah alasan Pak Quraisy mengatakan Idul Fitri artinya adalah kembali suci. Nah, saya kurang setuju ini dengan pendapat ini karena agak payah mengartikan Idul Adha itu jadinya kalau dikaitkan dengan ini. Tapi tak apa-apalah, begitulah penjelasan para ulama. Dan nampaknya menurut saya, kalau dia kembali, bahasa Arabnya itu bukan id, tapi ud. Ada yaudu udan. Berarti udul fitrah baru cocok. Tapi kalau ada yaidu idan, artinya itu hari raya memang itu. Tapi tak apa-apa. Itulah pendapat yang kedua. Yang ketiga, nanti saya urai lagi lebih jauh tentang masalah. Yang ketiga, ada yang menyebut Idul Fitri terambil dari kata fatir. Kalau yang pertama tadi futur, kalau yang kedua fitrah, kalau yang ini fatir. Apa artinya Ustaz? Fatir, mencipta. Berarti Idul Fitri artinya kembali menjadi manusia yang kreatif. Maksud dia kira-kira kalau selama Ramadan karena lapar dan haus produktivitas agak berkurang, maka setelah bisa makan minum kembali, kreativitas kembali naik. Berarti bisa mencipta yang baru-baru, bisa bekerja balik. Kalau misalnya sekolah dipotong jam belajar, di kantor dipotong sekian, pulang cepat, bank tutup jam 2, akan kurang kreativitas itu. Nah, setelah Idul Fitri kembali kreatif. Nah, 3 maknanya.
Menurut saya ini kalau ditanya, yang benar yang pertama itu. Tapi yang kedua lagi jangan kita salah-salahkan dulu. Bisa jadi itu betul. Bisa jadi itu betul. Jadi yang pertama tadi apa? Hari raya makan. Yang kedua kembali suci. Yang ketiga kembali berkreasi. Fatir, mencipta. Ada di Al-Quran, Fatiris samawati wal boleh. Nah, jadi kalau yang pertama diikut, akar katanya itu dari futur, makan. Kalau pendapat yang kedua dari fitrah. Kalau pendapat yang ketiga dari fatir. Boleh dari itu, Pak. Bisa jadi kan, Pak?